Salam semua teman-teman dari Indonesia, apalagi dari Bali ya. Bersama Wayan Bali Tender. Saat ini saya sudah berada kembali di Caribbean, di Cayman Islands, melakukan tugas tanggung jawab saya untuk bekerja. Jadi saya ingin melanjutkan video terakhir dari perjalanan saya pulang kemarin di tahun 2021 di bulan Juli. Ya, dimana saat itu tentu kita tahu yang udah kita bosan sekali dengar dan mengucapkannya, pandemi gara-gara COVID-19. Cuman kenapa saya ingin menyampaikan lagi hal ini? Karena ada beberapa teman juga mulai bertanya kembali apa yang harus dilakukan untuk menjelang pulang. Jadi alangkah baiknya mungkin saya sharing video terakhir dari perjalanan saya dari Cayman Island menuju Bali ataupun karantina di Jakarta ya, karena masih sampai saat ini juga masih diperlakukan peraturan untuk karantina tersebut. Jadi ya sini lagi mempersiapkan, jadi mungkin saya masukkan sedikit info atau pembahasan gimana prosesnya. Itu bisa dilihat dari video saya sebelumnya, dari proses awal saya melakukan perjalanan harus melalui PCR test. Sehari saya sebelum berangkat itu sudah melakukan PCR test dengan hasilnya dan mengisi form untuk, karena saya lewat London, jadi saya harus mengisi start allocator form ya, passenger allocator form lewat websitenya sendiri, bisa dicari di Google itu. Adapun mungkin kalau beli tiket lewat Travel Agent akan memberitahukan link untuk sign-nya itu. Jadi di sana akan diinformasikan seat number kita, tujuan kita kemana, berapa lama layovernya kita, dan gimana result daripada PCR testnya. Kalau nggak salah ya, saya udah agak lupa sedikit. Dan ya itu jadi sedikit flow-nya dari awal perjalanan. Jadi apa yang harus dipersiapkan? Satu, jelas paspor, tiket, jelas itinerary-nya sampai tujuan terakhir, oke. Terus kedua, PCR test itu mutlak harus dilakukan dengan negative result, at least 3x24 atau 2x24 sebelumnya, tergantung peraturan saat ini ya. Silakan Anda menilai ataupun mengecek gimana gininya. Tapi sebelum semuanya itu, kita harus menentukan kita mau stay di mana untuk karantina, karena karantina masih diperlakukan saat ini ya. Saat itu optionnya ada di Wisma Atlet atau di hotel dengan biaya sendiri. Nah, dengan pertimbangan segala macam, termasuk dengan keluarga, istri juga, karena ya saya pulang hanya untuk 2 bulan aja, 2 bulan, 2,5 bulan, dan saya tidak ingin hal-hal yang tidak kita inginkan terinfeksi daripada virus ini terjadi. Jadi saya memutuskan untuk merelakan untuk membayar karantina saya sendiri dengan memilih hotel untuk karantina. Jadi saya tinggal di Hotel Jakarta. Bisa dilihat di informasinya, setiap hari itu diupdate oleh pemerintah hotel-hotel mana aja yang memang bisa dipergunakan untuk fasilitas karantina. Disesuaikan dengan budget kita masing-masing, ada yang lebih mahal, ada yang kurang, ada gini. Jadi tergantung budget kita seberapa dan seberapa kita mau spend untuk karantina. Oke. Nah, setelah bookingan itu selesai, kita juga akan dikasih QR code juga dari pihak hotelnya. Ada, saya lupa apa namanya gini, jadi dikirimkan lewat email setelah konfirmasi dan paymentnya semua sudah diselesaikan. Mereka akan mengirimkan kita konfirmasi yang harus kita tunjukkan ke pihak di petugas kesehatan di saat kita tiba di Soekarno-Hatta. Jadi itu kita tunjukkan sebagai bukti bahwa kita konfirmasi kita booking hotel untuk karantina. Nah, sepanjang perjalanan tentu dipertanyakan semuanya itu. Jadi setelah bookingan hotel, PCR test, paspor, kita dari tiketnya, terus hal yang lain yang benar-benar sangat mendukung adalah vaksin certificate. Jadi dengan vaksin certificate ini menunjukkan kita udah benar-benar eligible untuk traveling. Ya mungkin banyak orang itu hak kita sendiri ya, mau vaksin atau enggak, tapi saat ini apa yang saya rasakan, vaksin itu sangat diperlukan, bukan hanya untuk kesehatan. Saya nggak tahu ya, mungkin manfaat untuk kesehatan, tapi ya selama ini syukur saya sehat. Tapi di sisi lain adalah setiap perjalanan kemanapun, sertifikat vaksin itu selalu dipertanyakan. Daripada kita stres, berontak, arguing,
segala macam dengan petugas di sana kemari, karena kita tidak memutuskan untuk misalkan mengambil vaksin, itu akan kita temukan di setiap perjalanan. Si global seperti ini mau nggak mau mungkin kalau untuk saya sendiri dan keluarga saya sendiri mengambil vaksin. Syukur tidak ada efek samping ataupun hal-hal yang tidak diinginkan setelah kita mengambil vaksin ini. Oke, jadi itu tiket, paspor, bookingan hotel kalau memang kita mau stay di hotel untuk karantina, terus PCR test dengan hasil negatif, dan vaksin, sertifikat vaksin. Itu komponen pokoknya 5 poin ini. Oke, tentu persediakan bekal juga karena kita nggak tahu perjalanannya seperti apa. Oke, jadi perjalanan semua smooth dengan semua perlengkapan itu. Saya tidak mengalami kendala apapun. Cuman kondisi waktu itu paspor saya sudah expired. Saya menggunakan extension udah 2 kali. Satu dari embassy dari New York dan satu dari embassy dari London. Jadi terkadang petugas waktu di London mereka nggak melihat extension stamp-nya, jadi itu yang dipertanyakan. Tapi so far hal lain nggak ada masalah. Sampai saya di Jakarta, bisa lihat di video, kita harus menunggu, ngantre segala macam untuk semua prosesnya, dan kita akan ngisi form di sana di Soekarno-Hatta. Mungkin saat ini berbeda sistemnya, tapi apa yang saya alami saat itu ada form kesehatan menunjukkan di mana kita tinggal, vaksinnya apa, terus semua itu dilengkapi di sana sebelum kita seperti screening lah. Di sana ada petugas kesehatan dan juga ada pihak dari TNI. Jadi kita diverifikasi semuanya, dan kebetulan saat itu memang sertifikat vaksin saya tidak menggunakan QR code. Di sini kita menggunakan manual. Jadi ya kadang dipertanyakan juga, kok mana QR code-nya? Kenyataannya memang di sini kita belum menggunakan, tapi saat ini kita bisa registrasi dan kita bisa pull out QR code-nya. Dan dipertanyakan juga, vaksin apa yang kita pergunakan dari petugas kesehatan itu setelah verifikasi. Dan ya kebetulan memang ya vaksinnya memang nggak jarang ya dipakai di Indonesia sebelumnya. Jadi sedikit dipertanyakan gimana efek segala macamnya, tapi beliau petugas kesehatannya sendiri mereka memahami. Jadi informasi seperti itu mungkin berguna juga buat beliau ya. Jadi memahami gimana sih sifat vaksin tersebut dibandingkan dengan vaksin-vaksin yang lain. Jadi saya nggak ada kendala sebenarnya. Dan saya bisa lihat setelah saya nyampe di airport, saya hanya bisa merekam sedikit saja. Dan di sana setelah saya menunjukkan bukti daripada hotel di mana saya akan karantina, jadi kita dipisahkan karena banyak juga teman-teman yang lain yang datangan barengan. Mereka memutuskan untuk tinggal di Wisma Atlet, mereka dialokasikan untuk ngantre di tempat lain. Dan sedangkan saya yang memutuskan untuk tinggal di hotel, saya diantar oleh salah satu petugas dan di sana dijemput, di mana ada proses screening juga, diverifikasi, dan drivernya pun itu sudah siap untuk menjemput kita. Jadi dari driver tersebut kita tunjukkan dan kita kasih paspor kita sendiri. Mungkin untuk tujuan security juga ya mungkin gininya. Jadi kita kasih paspornya, dan paspor kita itu disimpan sama petugas tersebut karena untuk verifikasi, dan nanti mereka bilang akan dikembalikan kok ke pihak hotel. Jadi ya semua barang dimasukkan, jadi di satu mobil, satu taksi, saya sendiri. Saya mulai berusaha menikmati perjalanan, walaupun bakal lama ya perjalanannya, stay karantinanya itu salah 7 hari atau 8 hari. Dan setelah saya nyampe di hotel, lagi saya nggak sempat untuk membuatkan videonya. Jadi barang saya diturunkan dari taksi, terus sebelum saya masuk ke hotelnya itu seperti di fogging ya, jadi pakai disinfektan sprayer gitu. Jadi luggage semuanya, termasuk saya juga menggunakan hand sanitizer segala macam. Dan setelah itu dari pihak doorman sendiri memverifikasi kedatangan saya. Dan sebelum saya melakukan check-in, saya melakukan PCR test yang sudah dipersiapkan dan petugasnya sudah standby di sana. Saya lakukan PCR test, tetap menggunakan masker all the time. Setelah itu saya di lobby untuk di front desk-nya mengisi semua formulir kelengkapan gininya dan menerima kuncinya tersebut. Baru saya pergi ke kamar
untuk karantina. Dan selama proses karantina selama 8 hari, 7 hari itu ya tentu saya nggak bisa keluar kamar. Saya buka kamar hanya untuk mengambil makanan yang sudah disediakan di depan kamar. Jadi petugas di sana, room service-nya sangat-sangat baik sekali. Mereka akan datang selalu on time, mempersiapkan segala macamnya dari water, air, terus makanan, breakfast, lunch, dinner semua ada included. Terkadang dapat tea time juga, dan laundry juga kita udah include ya, laundry ada berapa pieces selama sekian hari itu udah include kalau memang kita mau melakukan laundry. Terus tidak ada proses cleaning service daripada kamar, jadi kita akan ya berusaha rapiin kamar sendiri. Selama itu internet service sudah di provide juga, dan kebetulan memang saya waktu itu juga saya masih melakukan banyak pekerjaan yang saya harus lakukan dari work remotely lah istilahnya, sebuah pekerjaan ya lumayan, internetnya lumayan sangat-sangat membantu. Sedikit membosankan karena diam di kamar kan, cuman ya mau gimana lagi, kita harus mengikuti proses demi kebaikan kita semua dan juga kebaikan keluarga kita pas kita pulang. Setelah proses karantina berlangsung selama 7-8 hari itu, sehari sebelum kita check out ya kita akan dijadwalkan untuk PCR test lagi. Nah saat PCR test nih saya pergi ke kalau lantai 5 ya, saya tinggal di lantai 8, lantai 5 di sana kita melakukan PCR test dari petugasnya sendiri. Setelah itu kita balik ke kamar lagi, dan sekitar 7-8 jam setelah itu baru diinformasikan hasilnya seperti apa. Syukur hasilnya negatif, dan keesokan harinya saya check out benar-benar pagi, dimana saya dari perjalanan Jakarta ke Bali, saya beli tiketnya di Jakarta untuk melanjutkan perjalanan ke Bali. Jadi saya di bandara saya membeli tiket, dan di bandara pun itu kita harus mengikuti semua proses tambahan yang nggak seperti biasanya, di mana kita harus memverifikasi lagi baik dari PCR testnya dan dari sertifikat vaksin, dan perjalanannya kemana itu kita harus verifikasi lagi. Ada saya lupa di gate D atau berapa itu. Jadi sebelum kita check-in kita akan verifikasi di sana. Ada petugas TNI dan petugas kesehatan, dan kita harus ngantre. Jadi ya berusaha social distance-nya kita tetap jaga. Dan setelah itu setelah itu saya bisa check-in, masukkan luggage semua, dan baru saya pergi menuju ke gate dan ya siap boarding. Dan setelah saya nyampe di Bali pun diverifikasi untuk EHAC kalau nggak salah, yang harus kita download menggunakan smartphone. Jadi saya cuma kepikiran kalau mungkin memang saat ini sebagian besar masyarakat sudah menggunakan smartphone, cuman kalau orang-orang tua yang bisa melakukan perjalanannya saya anggap seperti ibu bapak saya menggunakan smartphone, tapi nggak begitu yang benar-benar familiar mendownload gini gitu ya. Saya cuma kepikiran hal itu gimana cara menanggulangi. Mungkin orang-orang yang nggak punya smartphone melakukan perjalanan, gimana bisa mereka memverifikasi. Mungkin kalau ada penjelasan yang lebih lanjut dari pihak pemerintah akan sangat membantu masyarakat yang ingin traveling. Oke, jadi semua itu perjalanan yang harus saya lakukan. Kendala saya bilang tidak ada selama kita benar-benar mempersiapkan 5 dokumen itu. Dan saya lihat nggak ada permainan ya untuk saya sendiri, tapi mungkin untuk orang lain saya nggak tahu. Jadi kalau kalian ataupun siapapun yang ingin traveling, biar nggak terindikasi ada permainan gini gitu, kalau memang memutuskan untuk tinggal di Wisma Atlet, cari informasi sebaik-baiknya, baik lewat Google atau pihak mana ya yang benar-benar dari website pemerintah yang benar-benar legit, ikuti dan selalu stick dengan prosesnya itu seperti apa. Sedangkan kalau ada tawaran gini gitu di perjalanan, apalagi selama saat kita tiba di Indonesia, berusaha jangan sampai tergoda. Oh bisa gini, bisa gitu, sebaiknya jangan. Kalau memang punya budget ekstra lebih, lihat list daripada hotel-hotel mana yang mungkin cocok sesuai dengan budget yang ingin dipergunakan untuk karantina, bisa memilih hotel untuk karantina sendiri. Ya dengan asumsi ya memang kita akan mengeluarkan lumayan
uang untuk karantina, karena ya situasi global bukan keinginan kita ya, bukan dari satu dua pihak aja yang sebenarnya gini, cuman ya kita nggak bisa mengelak. Kalau memang saya mungkin bisa nggak pulang, mungkin saya nggak pulang, jadi saya nggak harus mengeluarkan banyak biaya yang lumayan besar. Dimana untuk tahun kemarin saya pulang itu, kalau dibandingkan dengan kepulangan saya sebelum-sebelumnya, dari satu kali perjalanan pulang kemarin itu saya bisa bergunakan untuk 3-4 kali pulang bolak-balik ya, dari Kanada dan ke Indonesia, dari semua biaya yang saya habiskan selama perjalanan kemarin itu. Tapi ya saya harus bikin paspor semuanya, kangen sama keluarga 2 tahun juga, jadi saya harus ya merelakan dan mengambil konsekuensi yang harus saya jalani. Cuman ya mudah-mudahan pihak-pihak yang ingin menguntungkan dirinya sendiri mudah-mudahan berkurang, karena kita semua dalam kondisi kesusahan. Janganlah kita mempersulit ataupun memanfaatkan kesempatan ini untuk mencari keuntungan buat diri kita sendiri. Kita bekerja di luar negeri, itu tujuannya untuk membantu keluarga kita, untuk memikirkan masa depan keluarga kita, anak-anak kita, dan juga bagaimana kita bisa membantu kerabat-kerabat yang membutuhkan. Tapi kalau kita dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang kurang baik, ingat, waktu berjalan itu adalah karma yang berjalan, yang akan selalu datang menghampiri dan bersama kita. Pada akhirnya cepat atau lambat karma itu akan kita terima sendiri. Jadi mari kita support satu sama lain di kondisi yang sangat sulit ini. Dan saya sudah bisa kembali di sini, sama juga mengikuti proses semuanya. Jadi ya selama kita ikuti proses dan benar-benar kita taat sama peraturannya itu, mungkin nggak akan ada masalah ya. Cuman seperti yang saya bilang tadi, either kita tuh siap dengan budget yang kita siapkan untuk proses perjalanan pulang ini, misalkan untuk karantina sendiri di hotel, atau kalau memang nggak siap untuk biaya karantina, bisa memilih untuk Wisma Atlet, mudah-mudahan masih tersedia ya. Jadi semua itu kita sendiri yang menentukan. Oke, semoga bermanfaat informasinya. Jadi bagi yang akan melakukan perjalanan, karena masih sekarang kondisi seperti ini di tahun 2022 ini, semoga bisa lancar perjalanannya, bisa berkumpul sama keluarga, dan suatu saat nanti akan kembali ke tempat perantauannya lagi, bisa kembali dengan baik, dengan lancar semua perjalanannya, dan selalu jaga kesehatan. Salam Wayan Bali Tender.